bisa menjadi basis. Bisa menjadi basis dalam mengampu tugas yang sekarang ini, Pak ya. Iya betul. Ya, luar biasa, sahabat Bawaslu dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Agung akan berkolaborasi tentunya dengan sejumlah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk seluruh sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kita di episode yang ketiga podcast Bawaslu DIY bersama saya sebagai host, Rendano, Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, dan kita datang juga dengan tema yang sama, yaitu mengenal anggota Bawaslu DIY periode 2022-2027 yang baru terpilih dan dilantik tanggal 21 September kemarin. Dan di hadapan saya sudah ada Bapak Agung Nugroho, salah satu dari 3 anggota Bawaslu DIY yang terpilih periode 2022-2027. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Asek, selamat sore sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi, Pak Agung sehat, Pak Agung? Sehat, alhamdulillah sehat. Wah, ini tensinya semakin tinggi ya Pak ya? Wah, ini langsung masuk tahapan. Langsung lari kita. Oh, langsung lari. Ini saya lihat agak sedikit layu-layu nih, pasti ya energi terkuras betul ya? Iya, betul. Ya. Baik, Pak Agung, ini dalam kesempatan podcast edisi mengenal anggota Bawaslu DIY periode 2022-2027, ya tentu sahabat Bawaslu DIY dimanapun berada ingin mengenal lebih dekat Pak Agung. Nah, yang paling utama mungkin latar belakang atau semangat atau spirit apa yang mendorong Pak Agung untuk mau bergabung dalam jajaran pimpinan Bawaslu DIY saat ini. Ya. Terima kasih Pak Kasek. Jadi begini, proses pemilu ini adalah proses mengawal kedaulatan rakyat. Ini sebuah tugas mulia bagi kita semua untuk mengawal proses itu. Makanya saya memberanikan diri untuk kemudian mencoba bergabung dalam penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Ini adalah sebuah kerja ideologis. Kita mempunyai ideologi Pancasila dan di mana di situ di sila keempat adalah tentang demokrasi. Jadi di situ adalah tugas kita semua, bukan tugas kami juga, bukan hanya tugas kami sebagai Bawaslu, tapi tugas kita semua untuk mengawal daulat rakyat ini benar-benar terjadi, benar-benar menjadi sebuah realita, bahwa proses pemilu sebagai sebuah tool, sebagai sebuah alat untuk aktualisasi kedaulatan rakyat dalam rangka proses pemilihan baik itu presiden, DPR, DPD, DPRD maupun bupati, wali kota dan gubernur itu ya Pak ya. Kepala daerah ya. Itu bisa benar-benar menjadi lahan daulat rakyat. Itu yang menjadi motivasi saya untuk bergabung dalam Bawaslu DIY ya, dalam mengawal proses daulat rakyat itu. Ya, siap Pak Agung. Semangat yang luar biasa karena bertolak dari bagaimana kedaulatan rakyat itu bisa dimanifestasikan ya. Sehingga para penyelenggara pemilu dan Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan itu menjadi dorongan bagi Pak Agung untuk bagaimana supaya bisa mengawal kedaulatan rakyat ini. Iya. Nah, baik Pak Agung, ini ya sahabat Bawaslu ya sangat luar biasa spirit yang melatar belakangi Pak Agung untuk mau bergabung dalam barisan kepemimpinan Bawaslu DIY periode 2022-2027. Nah, ini lebih lanjut Pak Agung, tentu kalau kita berbicara soal pembagian divisi di jajaran pimpinan Bawaslu baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu terbagi dalam divisi-divisi. Nah, mungkin sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui ya
era sekarang Pak Agung itu diposisikan untuk mengampu divisi apa, Pak? Karena yang kita tahu bahwa berdasarkan Perbawaslu 3 2022 tentang pola hubungan ini ada 4 divisi, dan 4 divisi ini hanya terdiri dari divisi organisasi SDM, organisasi diklat, divisi pencegahan partisipasi masyarakat Humas, divisi penyelesaian sengketa dan hukum, dan divisi penanganan pelanggaran dan Datin. Nah, selain itu juga ada pembagian wakil-wakil Kordif. Nah, mungkin sahabat Bawaslu ingin mengetahui Pak Agung mengampu divisi apa, Pak Agung? Di Bawaslu 2022-2007 sesuai hasil pleno tanggal 21, jadi setelah dilantik kita langsung pleno, ya, langsung running, iya, gitu langsung running. Saya ditugasi untuk mengampu di divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan diklat ya, pelatihan. Pelatihan, Iya, siap. di divisi itu. Wakilnya di mana, Pak? Wakordifnya? Saya di wakil Kordif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dan hukum ya. Dan hukum, ya. Ya, baik ya, sahabat Bawaslu. Ya, kalau berbicara soal pengembangan sumber daya manusia, pengawas di Bawaslu DIY, tentu ini yang mengampu adalah Bapak Agung. Bukan saja hanya SDM, tapi juga menyangkut dengan pengembangan SDM ke depan melalui diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Nah, tentu ini divisi yang sangat sentral, Ya. karena ini menjadi dapur dari sebuah lembaga Bawaslu. Karena bagaimana menyiapkan SDM yang mumpuni, terus bagaimana menyiapkan metode-metode diklat bagi unsur pengawas, baik itu di tingkat provinsi maupun sampai kabupaten kota, bahkan sampai ke level kecamatan, desa, dan TPS. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat berat tentunya. Ya. Nah, mungkin Pak Agung bisa mengelaborasi sedikit terkait dengan visi yang setelah diberikan tanggung jawab untuk mengampu divisi SDM, organisasi, dan diklat ini, kira-kira visi dan misi apa yang Pak Agung mau laksanakan dalam kaitan dengan memperkuat SDM Bawaslu untuk mengawal semua tahapan pengawasan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Baik, Pak Asek. Jadi begini, yang pertama adalah tentang kualitas dari SDM, baik itu SDM pengawas ataupun SDM di sekretariat. Itu kita kita lakukan di tahap pertama. Kemudian kalau itu sudah tercukupi, kemudian hal yang selanjutnya adalah pada peningkatan kapasitas tentang pengawasan dan tentang kesekretariatan. Peningkatan kapasitas ini menjadi penting karena kita berharap outputnya baik di pengawasan maupun di kesekretariatan itu bisa tercapai. Nah, kita butuh selanjutnya adalah kita butuh pengendalian. Ya, ini menjadi penting sekali bahwa kita betul. punya organisasi itu harus dikendalikan untuk menghasilkan output yang jelas. Kita butuh, saya kira inovasi pengendalian ini yang menjadi ke depan yang harus kita pikirkan. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Jadi memang luar biasa ya, karena divisi yang diampu oleh Pak Agung ini kan menyangkut dengan bagaimana sebuah lembaga, sebuah struktur itu bisa terlihat hidup. Ya. Dia bisa beraktivitas karena manusianya. Karena manusia yang akan menghidupkan sebuah struktur. Jadi dalam kaitan dengan ini tentu sekretariat memiliki dua tugas utama, yaitu memberikan fasilitasi administrasi dan teknis operasional. Nah, dari dua aspek ini, bagaimana dari sisi administrasi dan dari sisi teknis operasional ini juga tentu akan menjadi concern Bapak dalam rangka meningkatkan kapasitas dari SDM kesekretariatan. Ini sahabat Bawaslu lebih jauh lagi mungkin sedikit terkait dengan visi misi tadi, ya mungkin Pak Agung bisa sedikit menceritakan terkait dengan pengalaman yang selama ini menjadi konsen dari Pak Agung sebelum Pak Agung ke Bawaslu. Baik sahabat Bawaslu, Pak Kasek, jadi sebelum saya di Bawaslu, saya di pendampingan desa di program P3M di Kementerian Desa.
Di situ saya mengampu 15 desa di 15 satu desa. kecamatan untuk kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Begitu seterusnya dari Berarti tahun ke manajemen tahun. secara utuh ya? Iya, manajemen secara dari utuh. perencanaan sampai dengan evaluasi Iya, itu. saya mengampu dan mendampingi itu supaya bisa berjalan sesuai regulasi. Saya kira itu bisa. Sahabat Bawaslu bisa lebih mengenal Pak Agung tentu dalam kapasitas sebagai Kordiv atau Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu DIY. Ini terakhir nih Pak Agung, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin sedikit saja closing statement dari Pak Agung. Karena minimal walaupun masih baru ya, baru beberapa hari setelah dilantik sudah running, tapi minimal Pak Agung kan sudah bisa melihat postur dari kesekretariatan kita yang akan menjadi basis bagi Pak Agung dalam melaksanakan program-program pengembangan SDM ke depan. Nah, kira-kira harapan apa yang Pak Agung akan laksanakan atau yang ingin wujudkan itu dalam rangka memperkuat SDM Bawaslu, baik itu unsur kesekretariatan maupun pengawasannya dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Baik Pak Kasek, jadi begini, dalam rangka peningkatan kapasitas, saya kira pertahapan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilu, peningkatan kapasitas itu menjadi penting. Di tahapan verifikasi, di tahapan kampanye, di tahapan yang lain, itu menjadi penting bahwa pertahapan harus dilakukan penguatan-penguatan sehingga outputnya jelas, pengawasan yang kita lakukan. Seperti itu Pak Kasek. Penguatan SDM-nya sesuai dengan tahapan itu ya Pak? Iya. Ya. Ini luar biasa Pak Agung ya, memang ya kami sangat menyadari, kami di sekretariat selama ini juga kami ya belajarnya secara otodidak ya, dengan hadirnya Pak Agung yang mengampu divisi SDM, lebih khusus lagi menyangkut diklat, minimal pengembangan kapasitas ya SDM kesekretariatan itu semakin jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Agung untuk Sama-sama. waktunya ya, selamat datang di Bawaslu DIY. Ya, mohon selalu Terima kasih. bimbingan dan arahannya bagi kami di jajaran sekretariat Bawaslu DIY. Baik sahabat Bawaslu, ya singkat saja ya kita mengenal lebih dekat seorang Bapak Agung Nugroho, anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027. Kita tetap mendoakan semoga Pak Agung senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Untuk mengampu divisi yang sangat berat ini. Ya, terima kasih sahabat Bawaslu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Monggo ya. Pak Agung, makasih. Ya.